Sampurasun. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Nusantara. Saudara, tahun ini dunia perhajian kembali menjadi buah bibir masyarakat, terutama di Jawa Barat. Adanya pengurangan kuota haji yang begitu signifikan dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang ini menjadi perbincangan yang begitu dibahas oleh masyarakat. Lalu banyak sekali pertanyaan yang muncul, seperti bagaimana pembagian kuota haji, apakah dampak yang dirasakan oleh para calon jemaah haji, lalu bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Oleh karenanya telah hadir bersama kita semua, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bapak Haji Abdul Manan. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Oh, tadi tuh ada request, panggilannya pengen Kang Haji saja. Iya, Kang Haji saja boleh. Kang Haji, terima kasih sudah hadir bersama kita semua pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Dan pastinya sudah siap memberikan informasi yang begitu bermanfaat dan dinanti oleh sebagian masyarakat. Insya Allah, insya Allah. Oke, Pak Kang Haji nih, sebelum kita membahas mengenai bagaimana peraturan dari pembagian kuota haji yang ada di Kabupaten Sukabumi, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai yang melatar belakangi pemerintah pusat hingga akhirnya memberikan kebijakan bahwa kuota haji ini akan berbeda daripada tahun sebelumnya, itu seperti apa nih? Baik, terima kasih Mbak Anissa ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan pertama-tama memang haji tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama kaitan dengan penentuan kuota haji. Saya sampaikan bahwa 2025 ke belakang, penentuan kuota haji itu menggunakan rumus jumlah penduduk muslim di satu daerah. Sehingga penduduk muslim yang di satu daerah tinggi, maka kuotanya juga tinggi. Nah, Jawa Barat adalah salah satu yang memiliki jumlah penduduk muslim, sehingga setiap tahun Jawa Barat mendapat peroleh kuota kurang lebih 38.000 jemaah. Kabupaten Sukabumi, salah satu daerah yang memiliki penduduk muslim, mendapat kurang lebih 1.500-an atau sampai 1.600-an setiap tahunnya, karena menggunakan jumlah penduduk muslim. Namun seiring dengan adanya undang-undang baru, revisi undang-undang nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 8 2019, bahwa penentuan kuota itu ada tiga. Satu berdasarkan jumlah penduduk muslim tadi, kemudian dua berdasarkan jumlah pendaftar waiting list, atau kombinasi dari keduanya. Kementerian Haji dan Umroh melakukan telaahan, kemudian melakukan survei di lapangan, bahwa dengan penerapan rumus yang hari ini, yaitu berdasarkan jumlah penduduk muslim, ternyata ada kesenjangan waiting list di beberapa provinsi. Misalkan di Jawa Barat saja, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan rumus muslim itu kita paling rendah kabupaten ini. Di Jawa Barat itu tuh 17 tahun kita. Padahal di kabupaten yang lain, Depok, Bogor itu sudah sampai 25 tahun ke atas. Apalagi di provinsi lain itu ada yang sampai 40 tahun. Sehingga waiting list ini tidak merata di masing-masing provinsi. Nah, akhirnya pemerintah, Kementerian Haji, ingin menyamaratakan waiting list itu semua provinsi itu sama di angka 26,4 tahun. Maka diambillah rumus penentuan kuota ini dengan menggunakan jumlah pendaftar atau waiting list. Sehingga ketika ini diterapkan, maka Jawa Barat dari 38.000 itu mendapat penyesuaian menjadi 29.643. Artinya ada kurang lebih 9.000 penyesuaian penurunan kuota tadi. Yang kedua, ketika itu diberlakukan, maka otomatis ada provinsi yang bertambah, ada provinsi yang berkurang. Nah, salah satunya Jawa Barat, dibanding dengan provinsi yang lain juga sama ada mengalami penurunan. Jawa Timur dan Jawa Tengah yang asalnya kuotanya di bawah Jawa Barat, dengan menggunakan rumus ini, maka Jawa Timur menjadi lebih tinggi, menjadi 42.000 kurang lebih ya. Kenapa sampai begitu? Karena jumlah pendaftar di Jawa Barat itu masih kalah jauh dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, penentuan rumus ini
kita mengambil jumlah pendaftar satu provinsi. Jawa Barat jumlah pendaftarnya itu kurang lebih 700.000 seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan Jawa Timur udah di atas 1.100.000. Sehingga dengan penentuan rumus ini maka kuotanya lebih banyak Jawa Timur karena jumlah pendaftar lebih banyak. Nah, faktor jumlah pendaftar inilah yang dianggap oleh pemerintah, oleh Kementerian Haji dan Umroh lebih mewakili rasa adil dari para calon jemaah. Inginnya atau harapannya atau harusnya ketika jemaah haji daftar awal, maka dialah yang harus berangkat lebih awal. Artinya first in atau first come first serve, siapa yang datang awal dialah yang harus dilayani, atau siapa yang daftar lebih awal maka dia harus berangkat. Namun dengan penerapan rumus jumlah penduduk muslim belum sampai seperti itu. Karena dengan jumlah penduduk muslim, kalau jumlah pendaftarnya sedikit, tapi penduduk muslimnya banyak, tetap dia mendapatkan kuota lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk muslim sedikit, tapi jumlah pendaftarnya banyak, maka dia tetap kuotanya akan kecil karena jumlah penduduknya kecil. Maka pemerintah setelah melakukan kajian dan penelaahan dirasa lebih adil dengan menggunakan rumus jumlah pendaftar tadi atau waiting list. Oke, siap Kang Haji. Tadi kan disebutkan bahwa di tahun ini ada sekitar 9.000 jemaah yang pada akhirnya tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, lalu dengan bertambahnya kuota setiap tahunnya dan juga adanya pengurangan kuota juga, jadi ini untuk para calon jemaah haji ini harus menunggu sekitar berapa tahun lagi? Nah, dengan rumus penetapan ini, maka di Kabupaten Sukabumi yang tadi waiting list 17 tahun itu otomatis akan berubah. Jadi kalau Mbak Anissa daftar sekarang, itu mungkin 26 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Artinya sama dengan jemaah yang daftar di waktu yang sama dengan Bu Anissa, berangkatnya pun nanti sama. Nah, adapun dengan adanya kebijakan ini, maka ini memang akan berimbas 3 tahun ke depan. Ketika 3 tahun ke depan, maka di 2029 itu kemungkinan kuotanya akan mulai kembali normal di kabupaten kota yang lain karena semua sudah sama rata. Artinya yang berangkat, misal yang berangkat 2015, maka berangkatnya pun sama 2029 di semua kabupaten kota. Jadi kalau Mbak Anissa nih daftar di Bogor, saya daftar di Sukabumi, yang lain daftar di daerah mana, dengan tanggal dan waktu yang sama, maka berangkatnya pun akan sama-sama. Namun hari ini kan seperti di Bekasi, di Depok, itu mereka yang berangkat itu ya yang daftar 2011-2012. Sedangkan kita di Sukabumi pendaftar itu sudah berangkat semua. Sudah tidak ada jamaah. Nah, dengan kondisi yang seperti ini nih Kang Haji, strategi dan prioritas kementerian untuk memberangkatkan nih calon jemaah haji apakah dilihat dari lansianya kah, dari usianya kah, agar bisa tetap adil juga, tertib dan juga sesuai dengan regulasi dari Kementerian Hajinya sendiri? Ya, memang untuk tetap ya, yang pertama yang berhak berangkat itu adalah mereka yang urut porsi. Artinya yang daftar lebih awal ialah yang berangkat. Namun di sisi lain amanat undang-undang bahwa kuota lansia juga ada disediakan. Jadi lansia yang sudah mendaftar 5 tahun minimal, itu akan diurut by system. Nanti diambil usia paling tinggi. Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Sukabumi ada kurang lebih 45 orang lansia yang masuk kuota lansia. Ya, dan itu kalau istri tuanya lulus, bisa melunasi, artinya bisa berangkat, dan bisa mengajukan mahram istrinya misalnya, atau pendamping lansia, itu bisa seperti itu. Oke, siap. Kang Haji, ini saya ingin mengetahui juga, sepertinya dengan adanya kebijakan baru ini pasti juga ada pengurangan kuota dan juga dampak nyata bagi para calon jemaah haji. Namun pertanyaan ini bisa dijawab di segmen selanjutnya karena kita harus break sejenak. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nusantara.
menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara dan kita masih bersama Kang Haji. Kang Haji, tadi perbincangan kita sempat terpotong mengenai dampak paling nyata ataupun karena memang adanya kebijakan baru, adakah pertanyaan ataupun keluhan dari para calon jemaah haji yang datang ke Kementerian Haji dan Umroh ini seperti apa nih Kang Haji? Ya, memang kami juga merasakan ya dampak daripada para calon jemaah yang sudah bersiap-siap akan berangkat 2026. Tidak hanya di Sukabumi, namun di beberapa tempat juga sama. Jamaah malah datang ke kami, ada yang berkelompok, ada yang langsung mandiri, menanyakan kaitan tentang kuota ini. Ya, kami sampaikan bahwa kebijakan hari ini seperti itu. Memang reaksi dari para jemaah berbeda-beda, ada yang menerima, ada yang menolak. Sampai kami juga beraudiens dengan Pak Bupati, dengan pemerintah daerah, dengan DPRD Kabupaten. Semua pemerintah daerah, baik Pak Bupati maupun pemerintah daerah, Ketua DPRD, merespon keinginan jamaah dan kita sudah berkirim surat beliau-beliau ini ke Pak Menteri Haji langsung bahwa kebijakan ini tidak diterapkan di tahun ini. Namun, kami selalu mengingatkan bahwa memang tidak mudah menerima kenyataan ini, apalagi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin ada yang sudah menjual ABCD untuk persiapan pelunasan, namun kenyataannya belum bisa berangkat dengan adanya kebijakan ini. Saya selalu menyampaikan kepada calon jamaah bahwa haji adalah panggilan, tetap adalah panggilan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, biaya dan lain, tapi ternyata panggilan dari Allah kita belum, ya, karena kan kita tamunya Allah gitu. Tapi kalau yang mengundang kita belum kita undang, ya tidak bisa dibalik. Dan saya yakin ketika kita tidak diundang tahun ini, maka ada rahasia di baliknya itu. Alhamdulillah beberapa jemaah, sebagian jemaah mungkin sudah bisa menerima karena bukan hanya Sukabumi maksudnya, tapi semua di seluruh Indonesia yang mengalami seperti jemaah di Sukabumi. Namun demikian kami terus memberikan edukasi kepada mereka, memberikan kekuatan bahwa kita terus bersama-sama ketika ada kesempatan kita informasikan. Karena kuota hari ini akan dinamis, Mbak Anissa ya. Jadi ketika Bekasi ini kuotanya tidak terserap, itu akan menjadi kuota provinsi lagi. Artinya akan diurut lagi. Mungkin kita yang Sukabumi bisa ada lagi, masuk lagi. Begitu. Berarti memang balik lagi, itu memang panggilan dari Betul Allah. sekali. Kalau misalkan memang belum waktunya untuk dipanggil, ya memang kita belum bisa diberangkatkan. Ya, betul. Nah, tadi dengan banyaknya keluhan dan juga pertanyaan dari para calon jemaah haji ini, bagaimana kementerian bisa menjawab ataupun merespon, dan juga strategi apa yang dilakukan kementerian untuk bisa memberikan menjawab segala pertanyaan dari para calon jemaah haji. Yang pertama memang kami mengikuti sosialisasi ya yang disampaikan baik oleh Kementerian Haji Pusat maupun Provinsi. Juga kita mengundang para ketua KBIH ikut sosialisasi dan agar mereka juga membantu jemaahnya yang tergabung di KBIH-nya untuk mensosialisasikan. Strategi-strategi itulah yang kami sampaikan kepada para jemaah. Mereka dikumpulkan di KBIH-nya masing-masing, kemudian kita jelaskan. Ketika ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silahkan datang ke kami atau kami yang terjun langsung di KBIH tersebut untuk menyampaikan informasi ini. Kemudian yang kedua, kita juga selalu menyampaikan di beberapa media, dimanapun kita berada, di pengajian, tentang kebijakan kuota ini. Artinya,
memang pahit rasanya, tapi kalau tidak dimulai hari ini, sekarang kapan lagi? Itu bahasa yang disampaikan oleh Pak Menteri Haji dan Umroh. Memang tidak mudah, tapi ingat bahwa kami mengurus bukan hanya satu daerah, kami bukan hanya mengurus satu provinsi, tapi kami mengurus NKRI, Jemaah Haji NKRI. Tidak mudah memang, tapi saya yakin ada hikmah dari semuanya, insya Allah. Oke, tadi selain sosialisasi yang digaungkan oleh Kementerian Haji tersendiri, apakah ada tambahan layanan seperti konsultasi langsung atau pendampingan langsung, atau mungkin ada kanal digital yang bisa melakukan komunikasi secara optimal dengan para calon jemaah haji ini? Ya, memang ada beberapa jemaah yang langsung datang ke kami, ada juga yang melalui medsos. Kami kebetulan ada di IG ya, di Facebook ada PHU Kabupaten Sukabumi. Kalau sekarang berubah menjadi Kemenhaj Kabupaten Sukabumi, itu bisa, itu di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, atau layanan dari, kalau call center langsung kita memang belum ya, tapi dalam proses sekarang ini kita sedang menyediakan layanan aduan. Namun lebih banyak hari ini mereka lebih banyak datang ke kita ya, lebih banyak datang karena ingin jelas gitu, tidak hanya by phone. Alhamdulillah sebagian besar sudah datang. Kita juga mendatangi KBIH tadi, dikumpulkan, dan alhamdulillah sebagian besar seiring berjalannya waktu mereka semua mulai bisa menerima kondisi hari ini. Oke, dengan banyaknya keluhan dan juga pertanyaan dari para calon jemaah haji, apa yang paling sering ditanyakan ini? Ya, rata-rata sebagian besar ini kenapa gitu. Kenapa informasinya mendadak? Kenapa tidak dari awal? Nah, kita sampaikan karena haji itu ya perjalanan seiring perpindahan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Artinya informasi ini memang dianggapnya terlalu mendadak begitu oleh para calon jamaah haji, karena mereka sudah tadi itu sudah menjual sudah ikut manasik, malah di beberapa daerah sudah dilakukan medical check up gitu kan. Tapi ya bukan berarti mendadak. Kita tiap hari di televisi atau di media, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen selalu menyampaikan dengan Komisi 8 DPR kalau kita ikuti kebijakan kuota ini akan berbasis jumlah pendaftar, bukan jumlah penduduk muslim. Namun mungkin jemaah haji juga kita sangat memahami tidak semua mengikuti informasi itu, maka kami juga meyakini bahwa informasi ini sosialisasinya mungkin dianggap masih kurang intens di awal-awal. Oke, ya yang pasti Kementerian Haji dan Umroh ingin selalu memastikan bahwa calon jemaah ini bisa diberangkatkan ke tanah suci. Betul sekali. Betul. Nah, saya ingin menanyakan untuk prosesnya sekarang sudah sejauh mana, tapi lagi-lagi kita harus break terlebih dahulu. Ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nusantara. Oke. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara dan kita masih berbincang dengan Kang Haji terkait proses pemberangkatan jemaah haji. Nah, Kang Haji, sudah sampai sejauh mana proses itu berjalan hingga hari ini? Berdasarkan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh bahwa kita mulai tanggal 24 November, mohon maaf, sudah dibuka untuk pelunasan calon jamaah haji tahap 1 dan nama-nama yang berhak lunas itu sudah kita publish di website haji.go.id. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri itu ada berjumlah kurang lebih 173 jemaah, di mana terdiri dari jamaah yang lunas tunda itu yang tahun kemarin sudah melunasi tapi tidak jadi berangkat, maka dia masuk lagi kuota 2026. Atau bagi yang urut porsi tadi, diurut berdasarkan porsi provinsi, atau yang ketiga untuk jemaah lansia yang masuk kuota 2026. Nah, pelunasan ini dari mulai 24 November sampai 23 Desember 2025. Namun sebelum pelunasan, jamaah wajib melakukan medical check up untuk mendapatkan istitoah kesehatan. Karena istitoah kesehatan ini adalah syarat mutlak bagi jamaah untuk bisa melunasi. Jadi kalau kita punya uang tapi istitoahnya tidak, ya tidak bisa melunasi. Perbankan pun tidak bisa membuka sistem kalau si jamaah itu tidak istitoah. Yang mengeluarkan istitoah kesehatan adalah Dinas Kesehatan setelah jemaah haji melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan atau MCU, kita istilahnya MCU, medical check up. Nanti mereka datang ke puskesmas masing-masing sesuai dengan domisili, dilakukan pemeriksaan kembali. Kalau disebut layak atau istitoah, maka nanti si jamaah tinggal datang ke bank, BPS, BPIH untuk melakukan pelunasan. Oke, berarti untuk saat ini masih proses pelunasan dari para calon jemaah haji. Ya, betul. Nah, lalu ada petugas pendamping ibadah haji. Ya. Ini proses untuk perekrutannya sudah sampai mana nih, Kang? Nah, beberapa hari yang lalu kita juga ada pengumuman untuk seleksi istilahnya PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tingkat kabupaten kota. Tanggal 4 Desember kemarin kita sudah melaksanakan seleksi tahap 1 ya, di mana tahap 1 ini terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi CAT, ujian berbasis CAT. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi dari 125 pendaftar itu yang lolos verifikasi 59 dan 59 sudah mengikuti ujian pada tanggal 4 Desember kemarin. Nah, bagi mereka yang lulus, maka akan dilanjutkan ke seleksi tahap kedua, nanti tingkat provinsi yang rencananya dilaksanakan tanggal 11 Desember. Nah, hari ini tanggal 8 Desember akan diumumkan siapa saja peserta yang berhak masuk ke tahap kedua tersebut. Oke. Untuk proses selanjutnya ketika sudah di tahap provinsi, apakah yang domisilinya akan ditempatkan di domisilinya masing-masing atau nanti akan seperti apa prosesnya? Nah, untuk petugas kloter hari ini, karena semuanya dikembalikan ke provinsi, maka tidak otomatis petugas Sukabumi akan bertugas di Sukabumi. Artinya petugas kloter ini harus siap ditempatkan di mana saja, di luar Sukabumi misalkan atau di mana saja. Ketika mereka sudah lulus, ditetapkan lulus sebagai petugas kloter. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita ada 4 kloter, maka petugasnya dari Sukabumi pasti. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, mungkin saja Sukabumi dengan kabupaten dengan kota sedikit, tapi yang lulusnya banyak, petugasnya banyak, itu bisa mengisi kloter di luar Sukabumi, misalkan Bekasi, Depok yang kuotanya berlipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang berhak, yang lulus nanti petugas, dia ditempatkan di mana saja, tidak sesuai dengan domisili, ya seperti itu. Karena memang ada pembaruan dari kebijakan pemerintah juga, itu berarti berpengaruh juga kepada PPIH Kloter dan juga Arab Saudi. Betul sekali. Nah, terakhir nih Pak, tantangan yang dirasakan oleh pemerintah dari calon jemaah haji dan juga langkah strategis ke depannya dari kementerian ini akan seperti apa? Pertama, memang hari ini kita kan mengetahui bahwa ini adalah transisi dari layanan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh. Institusi ini adalah kementerian baru, tentu saja tantangannya kita masih terbatas SDM, kemudian juga mungkin orang belum mengenal tentang Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten.
Maka yang pertama sosialisasi dan silaturahmi koordinasi dengan semua pihak sedang kita jalankan. Yang kedua, memang hari ini ketika jamaah haji tahu bahwa khususnya Kabupaten Sukabumi dari 17 tahun menjadi 26 tahun, yang harusnya berangkat 2 tahun lagi sekarang mundur jadi 5 tahun, berubah-ubah artinya, maka tantangan kami adalah salah satunya banyak orang yang membatalkan hajinya. Atau bahkan dengan mengetahui ini, justru pendaftar kita berkurang sekarang. Padahal untuk kuota kita lebih banyak, justru kuota pendaftar kita harus banyak. Yang daftar haji ini harus lebih banyak, supaya kuota kita lebih banyak. Karena kan tadi penentuan kuota berbasis pendaftar. Nah kalau pendaftar kita berkurang, otomatis tahun-tahun berikutnya, kuota kita pun akan berkurang. Maka saya mengimbau kepada masyarakat yang sudah berniat haji, kalau bisa jangan dibatalkan, karena kita sudah berniat haji. Atau bagi jamaah yang akan, masyarakat yang akan mendaftar, tidak terpengaruh dengan perubahan kuota ini. Karena kuota ini adalah dinamis. Mungkin sekarang kita 173 atau 130, tahun depan bisa berubah lagi. Artinya kuota ini dinamis. Tidak status quo begitu ya, tidak sama tiap tahun. Nah, yang terakhir harapannya, mari kita mendaftar lebih mudah kalau sudah ada rezekinya ya, segera mendaftar karena haji ini adalah rukun Islam yang kelima kita. Jadi kalau sudah mampu daftar. Jadi jangan nunggu tua dulu Mbak Anis ya. Kalau muda, karena kita berangkatnya kan tidak langsung menunggu sekian tahun. Jadi mari kita daftar haji masih dalam muda begitu, supaya kondisi fisik kita nanti ketika sudah ada panggilan lebih sempurna begitu. Karena memang kuota haji di daerah sendiri juga dilihat dari seberapa banyak pendaftar Betul yang sekali. ada di daerah tersebut. Betul. Nah, ini ada nggak tipsnya bagi para calon haji muda atau yang belum mendaftar ini seperti apa? Pertama, kalau sudah punya rezeki segera daftar. Minimal 25 juta. Jangan berpikiran lagi menunggu pensiun baru daftar. Karena kalau sudah pensiun 58 tahun ditambah 26 tahun, berarti kita berangkat di usia berapa. Jadi kalau Mbak Ani sudah mendapat warisan misalkan ya segera daftar haji ya, gitu ya. Jadi kalau sudah ada rezeki, sudah ada niat, jangan ditunda-tunda untuk segera mendaftar haji di Kementerian Haji dan Umroh khususnya di Kabupaten Sukabumi. Betul, setuju kali Pak. Karena memang ketika memang sudah ada rezekinya, sudah ada panggilan hatinya, Betul. dan juga sudah ada kesempatannya, untuk apa ditunda? Ditambah Betul ketika sekali. usianya masih tergolong muda, Betul. kita seharusnya bisa daftar secepat mungkin. Terima kasih Kang Haji sudah berkenan Ya, untuk sama-sama. berbincang bersama kita dan juga memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Saudara, dari perbincangan kita hari ini kita memahami bahwa memang dengan pengurangan kuota di Jawa Barat ini membawa tantangan tersendiri. Namun dengan regulasi yang baik, sosialisasi yang baik, dan juga kesiapan petugas yang profesional, kita harapkan dapat tetap memberikan pelayanan yang optimal bagi para calon jemaah haji. Dan semoga untuk seluruh calon jemaah haji dimanapun berada, tetap diberikan kesehatan, tetap bisa bersabar untuk menunggu panggilan dari Tanah Suci. Begitu, dan juga bisa menjadi haji yang mabrur. Saya Anissa Nurul Fitriani, sampai jumpa lagi di Sapa Nusantara selanjutnya. Terima kasih. Ya. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV.